Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu perkereta-apian. Transportasi kereta api bukan hanya bagian penting dari infrastruktur, tetapi juga berkontribusi besar terhadap mobilitas dan pembangunan ekonomi. Di sesi ini, kita akan mendengarkan 3 pemateri yang akan membagikan pengetahuannya tentang transportasi perkereta-apian. Pemateri yang pertama yaitu Siska Yusuf. Dia akan membawakan materi dengan judul Gambaran Umum tentang Perkereta-apian, termasuk sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Kemudian, untuk pemateri yang kedua yaitu Panji Adinata akan menjelaskan struktur dan klasifikasi jalan rel yang akan membantu kita memahami komponen penting dalam infrastruktur perkeretaapian. Dan pemateri yang terakhir yaitu Irsa Nur Arifin yang akan membahas pembebanan struktur jalan rel yang sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kinerja jalur kereta. Oke, kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu tentang gambaran umum tentang perkeretaapian. Memasuki materi yang pertama yaitu gambaran umum tentang perkeretaapian, kita masuk ke sejarahnya dulu nih, di mana pada tahun 1864 silam, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun jalur kereta api pertama berupa jalur tunggal atau single track. Dan kini pada tahun 2015, putra-putra bangsa telah membentangkan rel gandanya atau disebut dengan double track. Adapun pengertian dari transportasi dan perencanaan jalan dan rel. Untuk penjelasan tentang transportasi itu merupakan permintaan turunan atau transportasi ada karena adanya kebutuhan. Nah, untuk perencanaan jalan rel itu sendiri adalah proses perancang dan mengatur infrastruktur kereta api termasuk penentuan rute, pemilihan material, dan pembangunan fasilitas pendukung. Selanjutnya kita masih masuk ke definisi dari perkeretaapian, kereta api, dan prasarana perkeretaapian. Kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu perkeretaapian. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma kriteria, prasyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Untuk yang kedua yaitu kereta api. Apa sih kereta api? Kereta api itu adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Nah, untuk yang ketiga itu ada prasarana perkeretaapian. Apa sih prasarana perkeretaapian itu? Yaitu jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan dengan baik. Nah, definisi yang selanjutnya yaitu dari jalur kereta api, lalu lintas, dan angkutan kereta api. Kita masuk ke jalur kereta api. Jalur kereta api itu adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada lalu lintas kereta api. Apa itu? Dia itu adalah gerak sarana perkeretaapian di jalan rel. Nah, yang ketiga ini angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. Adapun fungsi dari perkeretaapian yaitu yang pertama ada penggerak pembangunan atau promoting function, yang kedua ada pelayanan atau servicing function. Nah, yang pertama ini adalah pembangunan prasarana transportasi dapat membuka isolasi suatu daerah dan menunjang program perluasan wilayah. Nah, untuk yang kedua ini adalah prasarana transportasi yang baik dapat menunjang dan mengakselerasi aktivitas ekonomi dan di berbagai sektor wilayah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis transportasi. Nah, ada apa aja sih di jenis-jenis transportasi ini? Yang pertama itu ada transportasi jalan.
terus ada transportasi rel, transportasi danau, dan penyeberangan. Transportasi jalan itu berupa bus, mobil, sepeda, ataupun motor. Nah, di transportasi rel itu ada kereta api. Yang selanjutnya ada transportasi danau dan penyeberangan, di mana itu ada kapal, perahu, feri, speedboat yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang. Gambarnya seperti yang tertera di layar. Oke, selanjutnya ada transportasi laut. Transportasi laut itu berupa kapal kontainer, kapal tanker, kapal feri, kapal kargo, kapal pesiar, kapal penangkap ikan, kapal riset, kapal tunda, kapal ro-ro, roll-on atau roll-off. Dan ada transportasi udara, di mana transportasi udara yang sudah jelas pasti ada pesawat dan helikopter. Nah, selanjutnya kita ini punya target market share kereta api buat penumpang ataupun barang. Nah, yang pertama ini targetnya pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak dapat dibebankan seluruhnya pada jalan raya. Terus yang selanjutnya rencana strategis pada tahun 2015 sampai 2019, share kereta api untuk angkutan penumpang 7,5% dan angkutan barang 5%. Selanjutnya ada rencana induk nasional di tahun 2030, share kereta api untuk angkutan penumpang 13% dan angkutan barang 17%. Dan yang terakhir ada investasi untuk sarana dan prasarana dibutuhkan sekitar US 67,3 miliar dolar dengan 30% oleh pemerintah dan 70% oleh swasta. Adapun permasalahan-permasalahan dalam transportasi. Yang pertama itu ada kemacetan di jalan raya terjadi akibat kepadatan lalu lintas. Selanjutnya ada kenaikan harga BBM menyebabkan biaya transportasi meningkat. Selanjutnya ada peran masing-masing moda transportasi belum profesional, peran KAI masih sangat kecil. Terus selanjutnya ada belum terwujudnya integrated transport. Terus yang selanjutnya ada pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali. Semakin banyaknya kendaraan pribadi yang berantakan di jalan raya. Dan yang terakhir ada pelayanan angkutan umum massal jalan yang belum memadai. Tetapi di sini kita punya keunggulan moda transportasi, di mana kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus tentunya, terutama dalam kemampuannya mengangkut secara massal baik penumpang maupun barang. Yang pertama itu ada hemat energi, yang kedua ada efisien dalam penggunaan ruang, terus ada faktor keamanan yang tinggi, pencemaran yang rendah, lebih efisien dibandingkan moda transportasi jalan raya. Dan di transportasi kereta api juga punya kelemahan, di mana kelemahannya itu tidak dapat mengangkut door to door, terus memerlukan biaya investasi yang besar, jangka panjang, dan pengembalian rendah. Selanjutnya ada fixed cost tinggi sampai kurang lebih 80%, terus ada variable cost relatif rendah kurang lebih 20%. Selanjutnya ada klasifikasi kereta api berdasarkan rel, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kereta api rel konvensional, gambarnya seperti tertera di layar. Terus yang kedua ada kereta api monorel, seperti di layar. Nah, apa sih bedanya konvensional sama monorel? Nah, untuk konvensional itu menggunakan rel yang terdiri dari dua batang besi yang diletakkan di bantalan pada daerah tertentu yang memiliki tingkat ketinggian curam. Digunakan rel bergerigi yang diletakkan di tengah-tengah rel dengan menggunakan lokomotif khusus. Nah, untuk monorel sendiri, rel kereta ini hanya berdiri dari satu batang besi. Letak kereta api didesain menggantung pada rel atau di atas rel karena efisien. Terus biasanya digunakan sebagai alat transportasi kota, khususnya di kota-kota metropolitan dunia. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi kereta api berdasarkan posisi atau letak, di mana dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama ini ada kereta api permukaan atau surface. Apa sih kereta api permukaan itu? Kereta api permukaan ini berjalan di atas permukaan tanah. Biaya pembangunan kereta permukaan adalah yang termurah dan umum digunakan di berbagai negara. Contohnya seperti gambar di layar.
Dan selanjutnya ada kereta api layang atau elevated. Nah, kereta api layang ini kereta api layang berjalan di atas tanah pada ketinggian tertentu dengan bantuan tiang atau pilar. Hal ini untuk menghindari persiagan sebidang agar tidak memberikan pintu perlintasan. Contohnya seperti gambar di layar. Dan yang terakhir ada kereta api bawah tanah atau subway. Kereta api bawah tanah adalah kereta api yang berjalan di bawah permukaan tanah. Biaya yang dikeluarkan sangat mahal sekali karena sering menembus 20 m di bawah permukaan tanah, sungai, bangunan maupun jalan. Contohnya seperti gambar pada layar. Oke, yang terakhir ada tahapan pembangunan perkeretaapian, di mana di dalam tahapan pembangunan perkeretaapian ini ada yang namanya perencanaan umum dan penyusunan komitmen. Dari perencanaan umum itu dibagi ada Ripnas, Ripka Provinsi, Ripka Kabupaten atau Kota, Renstra, MP3EI, dan dokumen tata ruang dan lain-lain. Terus di penyusunan komitmen itu ada MOU dan PKS antar stakeholder atau pemerintah pusat, Pemda, operator, KA dan lain-lain dalam pengembangan perkeretaapian, di mana dari perencanaan umum dan penyusunan komitmen itu dibagi lagi menjadi 3 struktur. Yang pertama itu ada perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian. Di dalam perencanaan ini ada master plan, studi kelayakan, ada basic design, ada detail engineer design atau DED, lalu ada larap, AMDAL, dan lain-lain. Dan masuk ke struktur yang kedua itu ada pembangunan, di mana pembangunan ini ada perizinan. Di dalam perizinan itu dibagi lagi menjadi dua step. Yang pertama ada perizinan penetapan TRES, yang kedua ada izin pembangunan. Nah, selanjutnya ada pengadaan lahan, konstruksi atau pengadaan, ada commissioning, dan ada pengajuan kelayakan. Nah, yang terakhir ini ada pengoperasian, di mana dalam pengoperasian ini ada pengelolaan, perawatan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengajuan berkala. Oke, demikianlah gambaran umum tentang perkeretaapian yang telah saya sampaikan, di mana kita lebih melihat bagaimana perkeretaapian berperan penting dalam mobilitas dan pengembangan infrastruktur di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang ada di dalamnya. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan pentingnya sistem transportasi kereta api tentu. Selanjutnya itu kita akan melanjutkan ke pemateri yang kedua yang akan dibawakan oleh Panji Adinata yang akan membahas struktur dan klasifikasi jalan rel. Mari kita sambut untuk Panji menyampaikan materinya. Struktur dan klasifikasi jalan rel. Struktur jalan rel terbagi menjadi 3, yaitu prasarana perkeretaapian, 2 jalur kereta api, yang ketiga jalan ler. Potongan melintang batas-batas ruang pada jalur kereta api di permukaan tanah untuk jalur tunggal lebar jalan rel. Nah, ini di sini udah ada gambar ya tentang jalur perkeretaapian di permukaan tanah. Ada ruasja, rumija, rumaja, rumija. Ini tuh bisa dilihat dari gambarnya. Potongan melintang batas ruang-ruang pada jalur kereta api di bawah permukaan tanah atau terowongan. Nah, itu di situ udah ada gambarnya ya. Jadi bisa dilihat jarak ruasja, rumija, rumaja, rumija, ruasja lagi. Nah, di situ termasuk jalur utilitas. Nah, itu di situ bisa dilihat. Contohnya di Indonesia juga ada jalan kereta api yang terowongan. Nah, ini gambar komponen struktur rel yang dibagi jadi 2 struktur.
Nah, itu bisa dilihat ada atas dan bawah. Nah, ini detail struktur rel. Detail struktur dibagi jadi dua konstruksi, yaitu jalan rel dalam konstruksi timbunan, yang kedua jalan rel dalam konstruksi galian. Unsur komponen jalan rel terbagi jadi 6, yaitu rel, penambat atau fastening system, yang ketiga bantalan atau slipper, keempat lapisan pondasi atas atau lapisan bawah atau lapisan balas, yang kelima lapisan pondasi bawah atau lapisan subbalas, yang keenam lapisan tanah dasar, subgrade. Nah, masuk ke kriteria struktur jalan rel: kekakuan, stiffness, elastisitas, ketahanan terhadap deformasi tetap, stabilitas, kemudahan pengaturan atau adjustability. Klasifikasi jalan rel: 1. Menurut lebar jalan rel. Jarak terkecilnya di antara dua sisi kepala rel diukur dari 0 sampai 14. Itu bisa dilihat dari gambar. Dari atas tuh kepala rel ke samping. Sempur sempit, narrow gauge. Kalau di Indonesia itu 1067 mm. Masuknya ke sempur sempit. 2. Menurut kecepatan maksimum yang diizinkan. Yang di Indonesia itu dibagi jadi 4. Perancangan kelas jalan 1, maksimum kelas jalan 2, kecepatan operasional kelas jalan 3, kecepatan komersial kelas jalan 4. Untuk satu itu ada memiliki kecepatan masing-masing. Jadi kalau misalkan melebihi kecepatan bisa jadi terbalik atau kecelakaan. Menurut kelandaian, di emplasemen dibatasi 0 sampai 1,5 per mil. Kedua, kereta yang berhenti tidak berjalan sendiri akibat beratnya, tiupan angin atau dorongan lain. 3. Lokomotif tidak memerlukan tenaga besar. Nah, ini sudah ada untuk tabelnya, bisa dilihat. 4. Menurut jumlah jalur. Ada 2, single track dan double track. Menurut di gaya angkut, di situ ada tabelnya, bisa dilihat. Keenam, menurut bentuk. Ada 3, jenis rel, profil rel, sambungan rel. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Panji Adinata atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Irsa Nur Arifin tentang pembebanan pada struktur jalan rel. Kepadanya kami persilahkan. Pembebanan pada struktur jalan rel. Materi pertama, beban dan gaya pada rel. A. Gaya vertikal. B. Gaya transversal atau disebut lateral. C. Gaya longitudinal. Dan kedua, pola distribusi gaya pada struktur jalan rel. Pertama, beban dan gaya pada rel. Dimaksud dengan beban pada gaya pada rel itu pembebanan dan pergerakan kereta api di atas struktur jalan rel menimbulkan berbagai gaya pada rel. Gaya-gaya tersebut adalah gaya vertikal, gaya transversal, lateral, dan gaya longitudinal. Pertama, gaya vertikal merupakan gaya yang paling dominan. Defleksi vertikal dalam struktur jalan secara global besarnya pada gaya vertikal. Gaya lateral, syarat pembatasan besarnya gaya lateral supaya tidak terjadi anjlok adalah
lateral atau P vertikal kurang dari 1,2 untuk rel dan roda yang P lateral atau P vertikal kurang lebih 0,75. Gaya longitudinal penyebabnya: 1. Gaya adhesi akibat gesekan roda dan paralel. 2. Gaya akibat pengereman roda terhadap rel. 3. Perubahan suhu pada rel, thermal stress. Pola distribusi gaya vertikal. Prinsip pola distribusi gaya pada struktur rel bertujuan untuk menghasilkan reduksi tekanan kontak yang terjadi di antara rel dan roda kurang lebih 6.000 kg atau cm kuadrat menjadi tekanan yang sangat kecil pada tanah dasar kurang lebih 2 kg atau cm kuadrat. Oke, sekian, terima kasih.